Akhirnya mereka bilang, oke, yes, confirm katanya. Langsung mereka kasih Tiket? belum. Kasih kontrak Milan sama Paris. Wih. Ini aku shock karena aku belum dapat visa. Sementara mereka udah kasih jadwal. Di Indonesia aku selalu di cancel, badan aku selalu kekurusan. Kamu kurang gedein lagi, kamu kurang ini. Dan ternyata pas aku nyampe sana, badan aku bener-bener fit. Kayak aku sangat bersyukur karena aku memakai kekurangan aku sebagai kelebihan aku di sana. Kayak aku buka baju sama model semua udah buka baju juga. Aku di situ ngerasa kayak, Hai Raihan, kata ini aku agensi aku. You're confirmed for Song Lorong. Oke, finally aku di situ kayak aku langsung sujud syukur Kak. Hari ini aku mengajak kalian semua untuk ngobrol sama Raihan. Raihan ini adalah model Indonesia pertama yang berkesempatan untuk turut serta di ajang YSL Spring Summer 2022. Iya kan? Iya ya, aku sampai ngapalinnya. Dan ini luar biasa loh, karena itu adalah pengalaman Raihan pertama kali ke luar negeri dan ikutan event internasional. Betul ya? Betul. Cerita lagi, biar nggak bosen. Cerita dari awal. Gimana sih caranya kamu bisa ikutan ajang di luar negeri? Dan dipilihnya eksklusif loh sama YSL. Jadi ceritanya 2020 akhir aku di email, agensi aku di email oleh International Scouter dari Paris. Katanya mereka lihat aku di Instagram. Dia bilang, aku melihat salah satu model dari agensi kamu namanya Raihan. Terus? Kita tertarik buat placement Raihan di Paris katanya. Itu emailnya nggak langsung kita balas. Kenapa? Masuk ini dulu spam awalnya. Iya, masuk spam dulu kan. Terus ngemail lagi kedua kalinya. Masuk di Primary. Setelah masuk, aku langsung riset tuh. Bener nggak sih gitu? Bener nggak sih ini orangnya kan ada scamming yang nggak jelas juga kan, takutnya ada sesuatu yang nggak bener. Ternyata emang official emailnya, udah gitu agensinya emang premium di sana, udah terkenal bagus. ya. Iya, udah bagus. Terus abis dari proses itu nih, terus ngapain abis itu? Aku disuruh berangkat 2 minggu setelah sign. Langsung berangkat? Jadi ceritanya setelah aku terima email, kita balas, mereka langsung balas lagi. Skype call, setelah Skype call mereka confirm, mereka minta dulu foto terakhir aku, digital update. Kalau di modeling itu portofolio yang update paling baru, raw video catwalk yang terakhir, yang salah satunya aku tadi yang di TikTok tadi. Yang video yang transformation itu adalah salah satu video casting aku pas masuk ke Paris. Yang di gang itu? Yang di gang itu. Yang di gang itu adalah video aku yang diminta terakhir buat ke Paris. Di gang loh guys. Dia apa itu berarti istilah video casting ya? Video castingnya aku nggak mikir yang bagus-bagus, yang penting look akunya yang kelihatan gitu Kak. Karena emang kantor aku di Bandung nggak ada tempat untuk catwalk karena emang agak di daerah atas di Dago Bandung. Jadi kayak ya udah di mana aja yang penting bagus gitu jalannya gitu. Yang penting lurus jalannya gitu ya. Ada. Iya ada. Tapi menurut aku itu adalah sebuah kelebihan saya gitu, kayak dari Indonesia ngirimnya ya udah apa adanya aja. Emang aku nggak dibuat jadi kita ke mall dulu yuk atau enggak di rooftop dulu di mana, ya udah emang di depannya adanya itu ya udah langsung jalan cus gitu ya. Video langsung kirim. Akhirnya mereka bilang oke, yes confirm katanya. Langsung mereka kasih tiket. Belum. Kasih kontrak Milan sama Paris. Wih, kontraknya langsung Milan sama Paris. Headquarternya emang di Paris awalnya. Terus mereka buka cabang 2021 awal kemarin di Milan. Sekarang aja deh di Milannya katanya mereka bilang gitu kan. Jadi kamu dikontrak 1 bulan tuh? Kontrak 3 tahun Kak sebetulnya. Jadi masih jalan kontraknya? Terus. Setelah itu aku Paris 1 tahun annually, Milan 3 tahun karena baru buka juga. Setelah itu aku Januari disuruh berangkat. Masih harus menunda mimpi aku karena pandemi ya? Masih pandemi ke satu, kedua kita nggak bisa apply sama sekali di sana karena tempatnya udah tutup. Visa nggak boleh sama sekali? Visa nggak boleh sama karena sekali. Kantornya di sini? Kantornya juga tutup Kak. Iya. Setelah itu aku sabar nunggu, belum ada kabar. Februari itu masih ya udah belum ada kabar. Akhirnya Maret aku dikasih kabar kalau misalnya
buat Spring Summer. Di bulan Juli ya eventnya itu ya, Spring Belum, Summer. Kak. Oh belum? Spring Summer-nya harus casting dulu. Jadi di sana kayak harus standby dari sebelum Fashion Week buat casting. Jadi standby dari bulan April atau Mei. Nah itu aku masih tahan dulu karena ketika aku riset tentang keberangkatan ke luar negeri di Indonesia itu masih belum dibuka, masih close boarding. Sampai akhirnya aku bilang sama agensi aku di sana kalau misalnya aku belum bisa ngurus visa sama sekali. Setelah itu aku masih ada keyakinan untuk beberapa bulan setelah itu. Dan akhirnya di bulan Juni aku belum ngurus visa sama sekali, Kak. Terus? Tiba-tiba aku dikasih 3 jadwal, 3 brand fashion dunia, Louis Vuitton, Off-White sama YSL. 3 ini aku shock karena aku belum dapat visa, sementara mereka udah kasih jadwal. Dan jadwal yang awal ini, yang Louis Vuitton ini 1 minggu lagi setelah aku dapat jadwal, dan aku belum dapat visa sama sekali. Setelah aku apply visa di hari besoknya, setelah aku dapat jadwal, ternyata visa aku approve cuman 4 hari, Kak. Hah? Cuman 4 hari doang boleh kesananya? Iya. Setelah 4 hari harus pulang? Enggak, Kak. Setelah aku apply di hari pertama, aku dapat jadwal, besoknya aku apply itu 4 hari udah approve. Oh, jadi cepat 4 hari. Oke. Aku udah bilang sama agensi aku. Kalau nggak bisa? Kalau nggak bisa, karena biasanya itu Indonesia nge-approve visa seminggu, 2 minggu paling ini. Ternyata apalagi ini ini tiba-tiba 4 hari, ya aku bisa dong pergi buat yang kadang dibatalin tuh yang Louis Vuitton. Iya. Terus kayak ya udah mungkin bukan rezekinya, nggak apa-apa. Terus masih ada Off-White sama YSL. Ya, terus udah nyampe sana, aku emang dijanjiinnya awalnya emang sama YSL udah confirm sama aku kalau mereka mau cover flight bolak-balik, akomodasi semuanya, aku tinggal datang aja pokoknya. Setelah itu mereka ternyata minta eksklusif, aku nggak boleh casting sama brand-brand lain. Aku udah datang di casting Off-White, aku udah diminta, di request sama Off-White juga sebenarnya kamu udah keterima tuh? Belum tahu, tapi aku udah diminta dari Off-White sama Louis Vuitton satu creative director, Virgil Abloh. Mereka udah request aku kan. Ketika aku datang, besoknya aku udah dikabarin kalau si YSL udah confirm, udah lock. Sampai akhirnya aku nggak boleh casting di tempat lain, dan aku setelah melakukan debut pertama kali di internasional untuk YSL, aku harus pulang. Jadi, kenapa harus pulang? Eksklusif, mereka nggak mau aku dipakai sama brand lain sama sekali. Wow, jadi karena dia yang beliin tiketnya, begitu dia udah jalan buat YSL karena eksklusif, pulang kamu. Jangan di sini nanti kamu dipakai lagi sama brand lain gitu. Tapi akhirnya aku dapat kesempatan lain. Kamu nggak jadi pulang hari ini ya, kita extend 1 minggu, kita reschedule tiket pulang kamu, kita ada kerjaan lagi buat YSL 1 lagi katanya. Dapat 2. Aku dapat lagi. Jadi selain Spring Summer, apalagi tuh berarti yang satu ada lagi? fitting untuk next season. Oh, next season ya? Ya, aku fitting sekitar 30-30 baju yang bakal dirilis di seluruh dunia. 30. Itu foto atau jalan? Itu fitting, jadi mereka bakal rilis baju yang bakal dirilis sama mereka. Tahun depan? Memakai badan measurement aku. Badan kamu? Iya. Ukurannya ukuran kamu? Iya. Dari 53 model yang datang, cuman aku sama Charlotte from Germany. Jadi yang keterima? Yang 2 orang ini, yang aku sama Charlotte itu yang datang buat fitting. Yang datang buat fitting? Iya. Yang lain pada kemana? Nah, aku nggak tahu, Kak. Awalnya aku nggak tahu ini fitting buat apa. Aku kira fitting buat foto kan. Sampai akhirnya pas aku fitting, 1 baju 30 menit, ada 14 hampir 14 sampai 15 orang. Mereka itu kayak nganalisis gitu. Oh, jadi dipakai di kamu terus di gitu-gitu? Iya, oke, kayaknya kurang gini. Padahal bajunya udah di badan? Rilis. Oh, udah dirilis di yang kemarin, yang lorong yang itu. Tapi masih dipersempurnakan lagi di badan kamu. Iya. Jadi koleksi tahun depan pakai ini ukurannya ukuran kamu. Iya. Aku baru tahu dari salah satu fashion enthusiast. Oh, Kak, aku dapat fitting, katanya sama dia. Ini sebenarnya buat apa ya? Itu buat rilis dan measurementnya berarti pakai badan kamu katanya. Dan aku kayak di Indonesia aku selalu di cancel, badan aku selalu kekurusan, kamu kurang gedein lagi, kamu kurang ini. Dan ternyata pas aku nyampe sana, badan aku bener-bener fit. Kayak aku sangat bersyukur karena aku memakai kekurangan aku sebagai kelebihan aku di sana, Kak. Itu hikmah baiknya. Jadi jangan berkecil hati buat yang ngerasa kekurusan, kegemukan, terlalu ini, terlalu itu ya. Betul. Karena tergantung market, tergantung permintaan, tergantung rezekinya gitu ya. Iya. Oke, nah
Ini yang cerita seru lagi. Dia itu baru pertama kali ke luar negeri kan ya. Betul. Dan pertama kalinya itu langsung ke Paris, di mana di sana itu bahasanya semua orang bahasa Prancis. Betul. Jarang banget yang mau Bahasa berbahasa Inggris. Mereka mah bisa tapi ogah gitu Iya. kan. Terus gimana jadinya? Sebetulnya aku itu ya Kak ya, orangnya spontaneous. Spontaneous orangnya. Benar-benar kalau aku dapat ini gimana nanti, yang penting aku pergi dulu, yang penting aku berani dulu. Aku selalu kayak gitu orangnya. Dari awal jadi model aja aku mikir gitu. Oke. Jadi model. Badan kayak gini, ntar di Fashion Week atau ntar di tempat backstage atau apa, ketemu orang-orang yang lebih keren, gimana ya? Aku nggak mikir gitu, jadi kayak ya udah yang penting datang dulu, nyampe sana insecure ya udah, yang penting udah nyampe sana gitu kan. Jadi pas aku ke Paris minggu depan, tiba-tiba kan yang tadi aku cerita, oke, aku nggak riset sama sekali Nggak Paris khawatir ada nanti gimana? Oh, kamu nggak riset sama nggak sekali? googling yang bener-bener googling detail banget, enggak. Ya udah Paris, Eiffel Tower, Ya general aja lah gitu ya? Iya, terus modeling agency di sana, orang-orangnya ya udah oke. Berangkat lah. Berangkat. Nyampe sana aku, nah ini nih kekurangan aku di sini, yang penting pergi dulu, udah di sini mikir 2 kali. Udah nyampe sana aku kayak, tapi bisa sih, aku yakin bisa sih. Insting aku ini kayaknya arah Paris ke selatan deh. Pokoknya daerah-daerah yang banyak kafe gitu, ada apartemen. Ya udah, aku beli karcis metro aja, nggak tahu caranya gimana Kak. Tapi aku udah pegang uang euro sebenarnya kayak. Terus. Aku liatin orang dulu, oh masukin kayak gitu, terkeluar tiketnya masuknya kayak gini. Yang dipencet apa? Yang dipencet gitu. apa? Oke, aku liatin. Ternyata yang aku masukin itu adalah mesin yang diperuntukkan untuk pakai namanya Navigo. Navigo itu yang kayak buat tap card aja, yang bukan buat satuan. Aku itu sejam ngulik di situ, kenapa kok nggak bisa dimasukin uang? Ternyata emang buat recharge Kak itu. Oh, buat recharge, bukan buat beli baru ya? Buat isi ulang. Buat isi ulang. Sampai akhirnya aku, ini nih ada bacaannya, sampai aku translate. Oh ini nih bahasa Perancisnya, ini yang pakai uang nih. Oh, lo semua kamu ya. Aku langsung di situ keluar tiketnya, bawa barang banyak banget, yang benar-benar aku nggak bisa lagi handle karena emang berat banget Kak. Ini aku hampir bawa apa aja sih? Aku baju buat sebulan emang bawa banyak banget buat daily. Okay. Ada beberapa baju desainer juga yang gede-gede, jadi agak berat Kak gitu. Baju desainer kamu bawa? Dari Indonesia yang support sama aku. Oke, buat di pemotretan di sana? Ya, buat daily activity. Oh, daily activity, buat casting. Di Instagram apa fitting. gitu ya? Iya. Oke. Iya, setelah itu. Sepatu berapa biji kamu bawa? Aku sepatu 3 sih Kak. Oh, 3. Casual, sneaker, sama satu lagi satu ya koper besar gitu? Satu koper besar. 3 tas? 3 tas. 3 tas itu emang barang-barang yang aku nggak bisa simpen di koper, kayak paspor, vaksin card, kayak gitu-gitu. Kamera aku selalu bawa. Aku bawa handycam tahun 2004 yang kayak VHS gitu. Gini-gini yang gede segitu. Yang gini. segini, ya. Iya. Aku sengaja emang suka suka vintage look. Oh, Terus aku bawa kamera analog juga, tiap-tiap dimana aku momen-momen gitu, foto-foto. Ya setelah itu aku dapat nih Kak, back to cerita aku lagi. Aku dapat karcis yang dari Metro. Akhirnya aku masuk. Pas masuk itu juga aku nggak tahu ini arahnya kemana kan. Yang penting aku lihat emang arahnya the airport tuh nggak ada kanan kiri. Yang penting nyampe kota dulu. Kan dari airport langsung ke kota ya. Langsung ke kota gitu Kak. Di kota kayak Tanah Abangnya nih. Baru deh tuh bercabang ya kan. Bercabang kan, namanya Gare du Nord. Udah gitu. Nyampe situ aku langsung mikir kalau misalnya ke arah selatan emang pakai ini deh kayaknya. Ternyata yang aku pakai itu langsung turun di tempat depan apartemen aku. Alhamdulillah 500 kilo lagi. Aku nggak ada internet sama sekali buat buka, soalnya nggak ada map. Yang aku lihat emang, nah yang tadi kakak bilang aku nggak riset. Sebenarnya aku riset cuman kayak street view, gambar apartemen aku doang. Foto depannya. apartemennya. Ya, aku masih inget. Oh ternyata ini depan tempat makan gitu, ada tempat telepon. Setelah itu aku langsung dapat internet di depan itu karena tiba-tiba masuk itu random wifi. Aku dapat WhatsApp dari manajer aku. Hai Raihan, are you right? Ya, aku udah datang nih. Ada salah satu model dari kita, dari Korea, yang bakal welcoming kamu di sini. Ternyata kirain mau baik atau gimana, ternyata dia cuek banget Kak. Judes gitu? Nggak judes, jadi kayak cuek orangnya. Kirain aku ya kayak informatif ini mau gitu datang ya? nih, udah mau datang, mau bukain pintu atau enggak, misalnya dia mau ke bawah ini.
Aku nggak ada internet kan awalnya, sampai aku dapat internet, aku WhatsApp dia, aku datang ke atas kamarnya yang mana, aku simpen di luar barangnya, udah. Oh ini kamarnya, aku ke bawah lagi ngambil barang. Astaga. Dan itu nggak ada lift ya? Nggak ada lift. Tangga? Kebanyakan di sana nggak ada lift kan Kak, Lantai muter berapa? gitu, lantai 3. Waduh, mantep. Lantai 2 kalau di sana Kak ya, Iya. jadi kurang 1 kan. Iya. Lantai 3 kalau di Indonesia. Jadi 2, aduh. Aku naik 1, 2, 3 baru aku. Nah setelah itu, Kurus-kurus deh dia. Terus? ya, setelah itu aku kenalan sama model yang udah ada di apartemen. Ternyata dia emang dari April udah dari Europe. Jadi dari Europe tuh dia berbeda-beda agensi, dari London, Milan, Paris, muter-muter ke Barcelona gitu Kak. I see. Aku baru datang dia kayak, are you new face? Ya, I'm new face. Coba kita lihat face-nya. Boleh buka maskernya kita lihat. Duh, boleh aku ambil foto-fotomu dari Instagram boleh, ya? Kak, Boleh ya. boleh. Nih loh. Ya, mukanya kayak gini, tajam-tajam, emang hidungnya lancip ya kan, tulang pipinya tuh tajam gitu. Jadi kalau buat model, buat foto emang bagus ya. Yeah, tapi aku pertama modeling bentuk muka aku nggak kayak gini sih Kak sebetulnya. Terus dia apain? Aku dulu masih gendut-gendut. Oh, masih ada cabai. Lemaknya. Baby fat gitu. Terus? Sampai akhirnya pas aku belajar foto kayak fierce gitu, jalan-jalan yang kayak internasional model. Kurang Kebawa jadinya auranya. Oh, aura. Iya, aku nggak sama sekali diet, nggak sama sekali olahraga apa. Jadi dari Sampai kata kamu akhirnya, gini, dari ini hilang nih. Aku belajar gitu kayak dari foto-foto, belajar dari video-video itu. Aku ngerasa kok aku jadi kayak mereka. Aku ngerasa kok jadi ada rahangnya. Aku lihat kok jadi olahraga muka ternyata membangun otot. Iya, sampai akhirnya kayak ada yang nanya kan banyak sama aku, gimana caranya dapetin jawline kayak gini kan. Aku juga susah gitu kayak ngasih taunya, karena emang aku nggak sengaja niru internasional. Kayak gimana dong contohnya yang kamu tiru-tiru kayak gimana? Aku belajar jalan, aku belajar pose kayak fierce gitu-gitu. Apa nih rahang dimajuin gitu atau gimana? Iya, gitu-gitu Kak. Agak Terus kayak lama-lama aku jadi kebentuk sendiri gitu. Oh sih. Jadi kamu belajar sendiri tuh untuk betul. Angle yang bagus yang mana, Iya. ekspresinya yang bagus. Bener nggak sih kan di TikTok ada challenge tuh yang angkat mata, senyum ya kan senyum. Terus gitu kan? Gini, angkat mata Anda, senyum, terus kemudian jangan senyum. Nah itu adalah pose kalau mau jadi model. Kayak gitu nggak sih? Betul, bisa jadi. Karena itu, bener ternyata. karena Gitu itu bisa buat apa ya? Ininya terbentuk. Ini terbentuk gitu Kak. Jadi muka relax tuh nggak bisa ya, harus tetap ada gitu ya. Harus ketarik-tarik dikit gitu. Meskipun aku diam tapi kayak harus tarik-tarik kayak gimana ada gitu. bekerja gitu otot di muka ya. Otot di mukanya. Karena kita kan fotografi gitu ya. Di modeling itu kita nyampein pesan juga kan Kak di fotonya. Kayak kita pesan editorial, ada pesannya apa gitu yang dikonsepin. Kayak kita photoshoot juga nggak cuman photoshoot portofolio, cuman kayak ngeliatin badan aja. Jadi kayak editorial photoshoot ada, oh ini nih pesan maksudnya kayak gitu. Itu belajar sendiri atau ada yang ngajarin? Belajar sendiri karena lihat-lihat Instagram luar gitu. Oh, I see. Yeah. Kalau kamu di model di Indonesia gitu, yang jadi apa ya istilahnya, kamu ngefans sama siapa? Ada nggak? Sama diri aku sendiri sih sekarang Kak. Diri kamu sendiri sekarang? Ya, karena aku nggak punya influence orang siapa yang sama bentuknya kayak kamu. Betul. Itu yang pertama. Dan kedua, aku nggak pernah lihat model pria Indonesia yang go internasional. Yang jalan di brand fashion dunia yang jadi kamu nggak punya ada yang kamu apa sih belajar dari siapa kalau yang dari Indonesia ya, karena ini adalah kamu jalanin sendiri pengalaman kamu. Oke, nah ini kan dia udah jalan nih ya, dapat nih dua event berarti ya, yang spring summer, yang YSL. Gimana ketika kamu pertama kali harus jalan? Itu di casting lagi nggak sih atau udah langsung dapat kerjaan yang spring summer? Yang itu kan ceritanya yang di casting tadi, yang nyampe aku langsung casting. Nyampe kamu langsung casting tuh untuk yang spring summer ya? Yang tadi videonya ya. Ya untuk yang fittingnya itu setelah show itu cuma fitting doang Kak. Jadi kerjaannya itu nggak dipublish di mana-mana, tapi cuma fitting doang. Jadi gitu. Pekerjaan, jadi tidak dipublish, tapi itu ya istilahnya badan dia jadi modelnya gitu ya. Betul. Nah di sana nih ceritain ya, waktu kamu show nih di spring summer itu kan bareng sama model lain, terus itu juga event pertama kamu internasional. Ceritain dong, ada kejadian apa gitu datang nih, cek gitu. Dari ini nih Kak, dari Italia apa pas di Paris pas casting? Paris dulu pas casting. Oh, pas di Paris tuh seru juga tuh ceritanya. Jadi aku lagi sama temen ceritanya, kita lagi ngopi, temen aku dapat callback YSL.
Dan aku belum sama sekali dapat callback apapun dari agensi aku, belum ada notif sama sekali. Dia udah pergi duluan. Setelah dia pergi duluan, aku tadinya mau pulang ke rumah kan, mau ke apartemen. Sampai akhirnya aku udah ngerasa kayak ya udah, berarti aku nggak dapet nih. Soalnya ini callback terakhir. 3 hari lagi mau show kan. Setelah itu aku ya udah, aku ngerasa kayak nggak apa-apa kok, emang belum rezekinya. Sampai sini aja aku udah bersyukur banget Kak. Setelah itu aku muter-muter dulu jalan-jalan, kayak gak tau mau kemana Kak. Aku jalan-jalan aja deh, kayaknya mau nyampe rumahnya sekitar nanti aja agak sore. Aku bilang gitu sama diri sendiri. Setelah muter-muter, aku udah mau nyampe rumah Kak, itu Kak, udah mau nyampe apartemen sekitar 500 meter lah, belum nyampe. Di depan aku tuh udah deket metro sebenarnya. Kalau mau kemana-mana emang deket. Naik metro itu. Aku langsung dapat email. Belum dapat email Kak. Aku langsung dapat telepon dari agensi aku. Kamu dapat email gak? Aku jujur, aku belum menerima email dari mana-mana. Siapa-siapa dari orang agensi, aku belum dapat. Coba cek email sekarang. Pas aku lihat, dia bilang jam 2.30 kirim. Jam 3.30 tuh aku harus ada di sana. Sementara aku tuh pas aku lihat jam, pas dia call itu jam 3.30. Jadi pas aku di call sama agensi aku, itu udah telat banget. Kalau aku nyampe sana itu bisa tambah 30 menit, udah bisa tambah terlambat gitu Kak. Sampai akhirnya aku nggak mikir terlambatnya, aku nggak mikir di sana bakal gimana. Yang penting aku nyampe dulu. Jadi apa yang kamu lakukan? Langsung lari 2 kilo. 2 kilo loh. Larinya aku nggak, itu aku belum makan sore tadinya, aku mau makan. Jadi belum makan, dalam keadaan belum makan ya? Tadinya kayak mau nyemil sama teman kan, mau nongkrong. Lari nih. Aku belum punya energi yang cukup, tapi ini untuk ini adalah untuk aku, dan aku membawa bendera juga Indonesia. Kan Kak, salah satu model dari Indonesia juga. Aku nggak mau ngecewain mereka. Aku pengen on time, aku pengen selalu memberikan yang terbaik. Karena aku selalu on time Kak. Kayak aku 2 jam sebelum waktunya ditentukan udah nyampe. Aku udah sekeliling aja, aku nongkrong dulu di tempat yang udah itu. Jadi kali ini bukan kesalahan dia, cuman emang emailnya ke refreshnya baru 1,5 jam kemudian. Aku takutnya agensi aku jadi, oh ini anak jadi telat gitu kan. Aku bilang email aku benar-benar baru nyampe banget. Aku nggak bilang. Kadang belum makan guys. Aku lari, masuk metro keluar, harus lari lagi karena di metro transit kan waktu itu. Aduh panik dong tuh ya, cemas ya. Kak. Terus kan kita nggak tahu ini transit kemana lagi ya. Aku panik liatnya. Sambil ngeliat jalan. Sambil lihat jalan. Oh naik ini deh. Untungnya itu sekali naik langsung aman. Beruntung banget ya kamu ya. Nyampe di tempat akhirnya. Nyampe di tempat akhirnya, mereka udah pada topless semua buat di casting jalan depan Anthony Caparello direkturnya. Di desainernya. Ternyata callback itu karena emang ada desainernya mau lihat jalan kita. Terus. Aku udah keringatan banget sebadan-badan. Sampai akhirnya mereka suruh buka baju kan. Wah pas banget nih, emang aku gerah juga Kak. Aku gerah banget waktu itu. Terus kayak aku buka baju, sama model semua udah buka baju juga. Aku di situ ngerasa kayak sangat bersyukur karena belum dimulai, ke satu. Kedua karena aku emang lagi capek banget. Ada banyak banget makanan minuman dan emang aku gerah, aku pengen buka baju juga sih. Jadi kayak alhamdulillah ya Allah, aku di sini aku bersyukur banget masih dikasih kesempatan buat bisa ngasih yang terbaik buat mereka. Karena aku nggak tahu kalau mereka aku terlambat juga. Jadi mereka nggak tahu ya? Karena panjang banget antriannya Kak. Dari 53 yang dipilih itu udah datang sekitar 100 dari belakang. Mereka itu yang kru-krunya itu kan di depan, aku dari belakang ngantri kan nggak tahu kan dari aku udah masuk ngantri. Aku kayak ngeliatin kalau ke mereka udah dari tadi aja udah. Padahal sampai gitu ya. Udah sambil aku antri alhamdulillah ya, sambil zikir juga gitu di hati kayak alhamdulillah ya ini udah setengah mati banget tadi, aku udah kayaknya nggak dapet udah gitu kan. Ternyata masih bisa. Jadi udah jangan putus asa ya. Kerjain aja udah, kerjain aja ada. Lakukan, just do it. Karena aku spontaneous kan kayak udah yang penting aku nyampe dulu, gimana nanti kalau misalnya disuruh pulang ya udah nggak apa-apa, emang salah aku gitu. Jadinya aku mikir kayak gitu. Udah terus makin fierce dong kamu ya, udah lapar, capek ya kan, jalannya makin gitu ya. Iya, udah sampai sana aku harus makin lebih ngasih yang terbaik kan. Aku udah setengah mati tadi. Udah mau kehilangan kesempatan. Gara-gara emailnya telat ke refresh.
besar sih sepanjang umur hidup aku udah nyampe Paris, aku kok kayak gini tadi. Wah pokoknya ini aku harusnya terbaik. Semangat ya. Selang antri karena aku udah foto duluan kan Kak, castingnya yang kemarin. Yang di Indonesia ya? Bukan Kak, yang sebelumnya. hari pertama ya, yang hari pertama. Soalnya yang hari pertama itu kan photoshoot semua dibikin portofolio komposit. Yang hari kedua disuruh jalan depan Anthony Caparello, director sama desainernya YSL yang sekarang. Itu aku tambah semangat. Wah ada desainernya nih, langsung kayak tambah semangat aja gitu depan mereka. Jadi nggak deg-degan ya? Jadi nggak deg-degan, karena emang udah emosinya udah keluar banget tuh waktu itu, udah kayak ya Allah ini udah di kesempatan gitu. Seumur hidup gitu, aku nggak boleh sia-siain. Pas aku nyampe depan tempat casting itu, mereka kayak juri gitu kan, ada namanya yang terkenal di sana, casting director namanya PGDM, itu yang casting Kendall Jenner, Gigi Hadid, Bella Hadid yang kayak gitu-gitu internasional model semuanya dia yang casting directornya. Dan dia ada juga, dan aku udah riset dari dulu kalau aku pengen di notice sama dia nih. Wah ada dia nih, aku pengen show my best aja. Pas aku jalan sekali. Aku awalnya rambutnya kayak gini, aku jalan. Pas balik dia tahan katanya, coba turunin katanya. Emang kayak pengen dibikin gimana gitu. Aku jalan gini, nama jalan lagi udah kayak gini. Terus kayak Anthony Caparello-nya bisik-bisik nih Kak, ke yang satu lagi yang casting director tadi. Kayak gimana. Aku tuh dari dulu kalau kompetisi gitu udah feeling kayak Jakarta Fashion Week kayak macam-macam gitu. Kalau juri udah bisik-bisik, kalau juri gimana, kayaknya ini ada kesempatan nih, kayaknya ini bagus atau gimana, udah bilang ada feedback gitu kan. Wah alhamdulillah kayaknya ini notice kayak gitu. Terus pulang dengan senang hati sih Kak, karena udah bisa nyelesain permasalahan aku yang bisa membuat karir aku ke depannya. Mungkin kalau aku bener-bener itu nggak dilihat emailnya, aku udah kehilangan besar banget. Miss kesempatan itu ya. Setelah itu aku langsung pulang ke rumah dengan senang hati. Sampai akhirnya aku bersyukur sama ya Allah, alhamdulillah aku udah beres hari ini casting, tinggal aku nunggu pengumuman. Besoknya, hai Raihan, kata ini aku agensi aku. You're confirmed for Song Lorong. Oke, finally aku di situ kayak aku langsung syukur Kak. Aku langsung bilang ke agensi aku yang di Indo sama manajer aku, telepon aku, ini udah dapet nih, alhamdulillah. Aku udah sama semuanya, sama mama sama semuanya udah confirm. Aku tinggal duduk manis nungguin ke penis Italia aja gitu. Terus kamu taunya bahwa YSL maunya eksklusif kamu tuh di hari itu? Iya, di hari itu. Karena kan aku udah casting buat beberapa brand lain. Eksklusif debut. Jadi setelah aku confirm, aku dapat email. Semuanya detailnya udah dikasih tahu ke penis, tanggal berapa, apa-apanya. Dan di situ ada eksklusif debut. Pas aku tanya, ini eksklusif gimana? Apa artinya? Ya mereka minta aku untuk tidak ada di brand lain. Dan minta untuk satu aja buat YSL di season ini. Gitu. Di season itu berarti berapa bulan ya? Season itu tuh spring summer dari bulan awal Juni sampai entar kan fall winter September ya Kak ya? Jadi 3 bulan. 3 bulan. Yeah. Jadi season itu kamu nggak boleh di brand lain. Tapi udah begitu tadinya selesai yang pekerjaan pertama, tadinya udah disuruh pulang ya. Nggak taunya ada lagi kerjaan sesudah itu. Alhamdulillah. Waduh, jadi duitnya buat beli apa dong? Aku pengen dari honor itu tuh, kamu apain? Udah kamu beliin apa? Aku pengen banggain dulu mama orang. Sama Dengan cara ya aku bisa hidup mandiri. Oh, dengan cara hidup mandiri. Hidup mandiri itu kenapa? Beli rumah? Ya. Oh, wow, ditabung buat beli rumah. Iya. Di Jakarta atau di Bandung? Aku nggak bisa tinggal selain di Bandung Kak. Kirain mau beli apartemen di Paris nggak ya? Itu mungkin nanti deh, soalnya aku pengen punya cita-cita punya rumah di Bandung karena udah nggak bisa lagi di lain kota lain. Ya. Iya, karena Bandung bagi aku udah 1000 apa ya? Wah, 1000 banyak kenangan di situ ya. Satu banyak kenangan. Terus kalau misalnya ada kerjaan ke Jakarta modeling seminggu juga bisa pergi gitu. Aku mikirnya. Transportasi udah gampang. Belum lagi gang bersejarah tempat dia casting video ya. Bikin video casting. Viral tuh di TikTok kan. Iya, viral. Sampai orang-orang sekitar tetangga gitu. Ini di Sadang Serang ya katanya. sebelah sini. Bermula dari situ guys. Itu video castingnya yang membuat dia terbang ya. Dapat kontrak 3 tahun. For your information, itu adalah
yang tadi kita ceritain, video casting buat Video ke castingnya Paris itu. tuh, yang di gang itu. Makanya kita jadi diri kita sendiri aja. Nggak perlu harus perlu dipoles-poles harus yang terlalu iya. berlebihan gitu ya. Yang penting maksimal aja, kita adanya itu kita maksimalin yang Betul. di sekitar kita gitu.